belajar harus berdoa. Ketua kelasnya siapa? Boleh minta tolong dibantu untuk memimpin berdoa. Cukup membaca Al-Fatihah saja ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Oke, sekarang doa sudah selesai. Sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Silakan semuanya berdiri. Baik, anak-anak, untuk selanjutnya mohon berdiri. Lagu nasional itu. Dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Boleh duduk kembali. Tadi kan kita sudah menyanyikan lagu apa? Indonesia Raya. Sekarang misal cek kehadirannya. Adakah temannya yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Oke, ada dua anak yang tidak masuk. Ada yang tahu kenapa dua anak ini tidak masuk? Sakit. Oke, kita doakan semoga teman kita yang sedang sakit segera pulih, segera sehat ya, biar bisa mengikuti pembelajaran kembali bersama kita. Oke, selanjutnya adalah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas 1B. Masuk kelas harus tepat waktu dan sudah siap untuk belajar. Semuanya di kelas 1 sekarang sudah siap untuk belajar? Sudah siap? Oke. Kemudian yang kedua, mendengarkan penjelasan guru dengan tertib dan tidak berbicara sendiri. Ya, nanti kalau ada yang berbicara sendiri, bisa suruh maju ke depan untuk mempresentasikan. Ya. Kemudian yang ketiga, mengangkat tangan sebelum berbicara atau bertanya. Jadi kalau mau bertanya angkat tangan dulu, ya. Kemudian yang keempat,
tidak mengejek. Jadi kalau ada temannya yang masih berbicara, diam dulu ya. Kemudian tidak boleh mengejek. Selanjutnya, bekerja sama dengan baik dalam kelompok. Jadi nanti ada tugas kelompok, silakan dikerjakan dengan baik dengan kelompoknya. Semuanya harus mengerjakan. Kemudian selanjutnya menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Kan ini masih pagi, semuanya masih rapi, masih bersih. Jadi sampai nanti kita selesai pembelajaran, kelas harus seperti ini, masih bersih, rapi, oke? Selanjutnya menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu. Jadi nanti tugasnya itu bisa saya kasih waktu, harus sesuai dengan waktunya, ya. Oke, sudah siap untuk belajar? Sudah siap untuk belajar? Siap. Kok lemes ya? Oke, tepuk satu. Tepuk satu. Satu. Salah waktu itu sudah pernah menjelaskan. Kalau tepuk satu gimana? Kalau satu? Ada tepuknya tadi? Ada tepuknya tidak? Tidak. Oke, tepuk satu. Satu. Oke, tepuk dua. Dua. Nah, siapa yang belum konsentrasi? Lagi. Tepuk satu. Tepuk tiga. Tiga. Oke, lagi. Masih ada yang belum konsentrasi. Sampai semuanya konsentrasi. Tepuk satu. Satu. Tepuk dua. Dua. Tepuk tiga. Dua. Sudah konsentrasi semua? Jadi nanti ada tepuk lagi. Kalau saya bilang sudah tahu tepuk satu, jawabannya yes. Tepuk dua. Oke, sudah tahu semua berarti ya. Tepuk satu. Dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Oke, berarti semuanya sudah siap belajar. Kita lanjut ke materi hari ini. Ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Pendidikan Pancasila. Ada yang tahu materi apa? Gotong royong, pintar sekali. Oke, siapa yang pernah membantu pekerjaan di rumah? Siapa yang pernah membantu pekerjaan di rumah? Oke, apa yang kalian lakukan ketika membantu pekerjaan di rumah? Menyapu. Mencuci piring. Membersihkan tempat tidur. Apalagi membersihkan kamar mandi. Oke, kelas 1B sudah hebat semua, sudah melakukan kegiatan membantu orang tua di rumah. Oke, ada yang tahu apa itu gotong royong? Ada yang tahu apa itu gotong royong? Bekerja dengan bersama-sama. Oke, pintar. Tolong menolong. Boleh. Ada lagi? Oke, kalau sekarang siapa saja yang bisa kalian ajak untuk gotong royong? Siapa saja kira-kira? Kalau di lingkungan rumah siapa saja yang bisa diajak gotong royong? Ibu, adik. Oke, kalau di lingkungan rumah kira-kira tetangga bisa tidak diajak untuk gotong royong? Bisa apa tidak? Tidak, karena kalau tetangga itu di lingkungan masyarakat, bukan di lingkungan keluarga atau di rumah. Oke, jadi yang bisa diajak untuk gotong royong itu adalah semua anggota keluarga. Selanjutnya, oke, apa saja aktivitas gotong royong yang bisa dilakukan di rumah? Apa tadi? Menyapu. Mencuci piring. Membersihkan toilet. Oke, hebat. Sekarang bayangkan jika di rumah hanya ada satu orang yang bekerja, sedangkan yang lain tidak membantu. Kira-kira apa yang terjadi? Tidak cepat selesai, pintar. Pekerjaan menjadi berat, pintar. Ada lagi?
Pekerjaan tidak menjadi ringan. Oke. Ada yang lain? Angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Oke, jadi ketika di rumah hanya ada satu orang yang bekerja, yang lainnya tidak membantu, pasti rumah akan menjadi berantakan. Contohnya, ibu sudah mencuci piring, tapi sampean setelah bermain tidak dibereskan. Kira-kira kasihan tidak sama ibu? Kasihan. Jadi di rumah harus menerapkan gotong royong. Ketika ibu sudah mencuci piring, sampean harus membantu juga biar pekerjaan cepat selesai dan ibu juga tidak capek, pintar. Oke, bisa saya menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian gotong royong beserta contoh kegiatan gotong royong di rumah. Yang kedua, menunjukkan bentuk-bentuk gotong royong di rumah melalui cerita di kehidupan nyata. Yang ketiga, menilai manfaat gotong royong di rumah dan berkomitmen untuk mempraktekkan sikap kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi Bu Salsa sudah tanya, apa itu gotong royong? Ada yang jawab saling membantu. Ada yang jawab apa tadi? Tolong menolong. Oke, jadi gotong royong itu adalah bekerja bersama-sama atau saling tolong menolong untuk menyelesaikan pekerjaan agar terasa ringan dan cepat selesai. Oke, gambar ini gambar apa? Ada yang tahu ini gambar apa? Gotong royong di rumah. Sedang apa? Gotong royong yang dilakukan sedang ngapain? Ada yang membuang sampah, kemudian ada yang mengepel, melap meja, membersihkan lantai. Oke, hebat semua. Selanjutnya, kalau ini gambar apa ya? Tadi yang seperti Bu Salsa ceritakan, ada ibu yang sedang bersih-bersih, tetapi yang lainnya tidak membantu. Ada yang bermain game, ada yang tidur, ada yang membuang sampah sembarangan. Jadi di situ ceritanya adalah ada seorang ibu yang sedang membersihkan rumah dan ayah pulang kerja. Tetapi yang dilakukan ayah adalah tidur, tidak membantu membersihkan rumah. Kemudian ada kakaknya bermain apa itu? Game. Ada adiknya yang membuang sampah sembarangan. Nah, akibatnya rumah menjadi apa? Kotor. Kalau kayak gitu sehat tidak? Nyaman tidak? Sangat mau tidak tidur di lingkungan yang seperti itu? Pasti jadi kalau tidak mau seperti itu harus menerapkan sikap gotong royong, saling membantu di dalam rumah. Oke, manfaat gotong royong. Yang pertama, pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Kemudian yang kedua, lingkungan atau rumah menjadinya nyaman. Tadi kalau seperti gambar tadi, kira-kira nyaman tidak? Oke, duduknya tegak dulu semuanya. Ngantuk ya? Ngantuk? Oh tidak, hebat. Semalam tidur jam berapa? Jam 10. Malam sekali. Tidur itu jam 9 harus sudah tidur. Biar kalau sekolah tidak ngantuk. Oke, sudah ya, bisa saya lanjutkan ke materi lagi. Ada 3 manfaat gotong royong. Yang kedua, lingkungan atau rumah menjadi nyaman. Yang ketiga, kalau sampean sering membantu ibu, ayah,
sering gotong royong, melakukan gotong royong di rumah, kira-kira semakin disayang sama orang tua. Oke, bentuk gotong royong di rumah. Tadi ada yang membantu mengepel, membersihkan kamar mandi. Oke, yang di sini yang pertama membersihkan rumah bersama dengan keluarga. Yang kedua, membereskan mainan setelah dipakai. Siapa di sini kalau setelah bermain tidak dibereskan? Ada? Oh, tidak ada, hebat semuanya. Ketiga, membantu orang tua menyiapkan makan. Kalau pagi hari ketika ibunya menyiapkan sarapan, ada yang bantu? Ada yang bantu? Wah, pintar sekali. Yang lainnya belum membantu ya? Oke, mulai besok ketika ibu menyiapkan sarapan silakan dibantu ya. Mengambil piring ditaruh di meja makan, menaruh lauknya di meja makan, itu termasuk bentuk gotong royong. Yang terakhir, merapikan kamar tidur. Siapa yang di sini sudah merapikan kamar tidurnya sendiri? Wah, hebat sekali. Sudah banyak yang merapikan kamar tidur sendiri. Sekarang Bu Salsa tanya, sebelum kita berkelompok, Bu Salsa mau bertanya. Dari yang Bu Salsa jelaskan tadi sudah paham semua? Sudah paham semua? Oke, sekarang waktunya berkelompok. Sebelum berkelompok, Bu Salsa jelaskan dulu nanti kita akan mengerjakan apa. Oke, kelompoknya nanti Bu Salsa yang membagi ya. Oke, ini nanti ada covernya. Jadi di sini silakan nanti diisi nama kelompoknya. Setelah itu nanti ada komik. Nah, komik ini silakan nanti dibaca bersama-sama dengan kelompoknya. Ya, di situ sudah ada permasalahan dan cara menyelesaikan permasalahannya seperti apa, ya. Nanti silakan diamati. Kemudian kalau setelah menganalisis komik ini, silakan nanti dijawab pertanyaan yang ada, ya. Dijawab secara berkelompok. Selanjutnya, nah, ini nanti ada puzzle. Sudah bisa saya gunting, kalian tinggal menempel. Bawa lem, bawa. Nanti silakan menyusun puzzle. Nanti dulu, oke, mengeluarkan lemnya nanti dulu. Jadi nanti silakan menyusun puzzle. Kan tadi di komik itu ada lingkungan yang kotor. Nah, cara menyelesaikannya dengan menyusun puzzle gambar orang gotong royong. Nah, nanti di sini ada tempat untuk menyusun puzzle. Nah, setelah menyusun puzzle, setiap kelompok membuat aturan rumah kompak keluargaku. Jadi membuat 5 aturan yang ada di rumah agar sampean selalu menerapkan gotong royong. Bisa kasih contoh. 1, contoh aturannya. Setelah bermain, mainannya harus dibereskan. Itu adalah contoh aturannya. Nah, selanjutnya di bawahnya sini ini kan ada gambar, nanti diwarnai bareng-bareng sama kelompoknya. Nah, jadi sampean itu nanti akan membuat produk poster aturan gotong royong yang ada di rumah. Sudah siap untuk berkelompok? Sudah siap untuk berkelompok? Oh, belum ada suaranya ya. Sudah siap untuk berkelompok? Oke, hebat. Kelompoknya akan bisa bagi. Ada yang 5 anak, ada yang 4 anak. Oke, ini kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 2, 4 ini ya. Kelompok 2. Ini kelompok 3. Sampai nanti
gabung di situ. Ya, itu ikut sama situ, oke? Selanjutnya ini sama di sini, satunya di depan sini. Ya. Oke, ada yang 5, ada yang 4. Sampai di sini kelompoknya. Sini apa-apa dua. Sudah berkelompok semua? Sudah berkelompok semua? Kalau sudah berkelompok akan usaha bagikan ini. Tapi kalau yang belum berkelompok, belum usaha bagikan. Kelompok yang paling tertib akan mendapatkan ini terlebih dahulu. Kelompok mana ya yang paling tertib yang akan mendapatkan ini duluan? Oke, jadi nanti setiap kelompok akan mendapatkan 5 lembar ini ya. Untuk menyusun puzzle-nya ada di bagian paling belakang. Puzzle-nya kan sudah bersama gunting seperti ini. Jadi jangan dibuat mainan. Ya, disusun dulu di meja, baru nanti ditempelkan di sini. Paham? Oke. Kira-kira kelompok mana ya yang akan mendapatkan ini duluan? Oke, kelompoknya Mas, siapa namanya? Oke, mendapatkan ini duluan. Silakan, boleh langsung dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya terlebih dahulu ya.
hasil dari diskusi kelompoknya. Suaranya yang keras ya, biar teman-temannya mendengarkan. Oke, jadi kelompoknya Mbak Nara, yang lainnya silakan memperhatikan di depan. Kalau ada temennya yang lagi di depan mau menjelaskan sesuatu, silakan didengarkan ya. Oke, silakan didengarkan. Jadi di kelompoknya Mbak Nara sudah membuat aturan rumah kompak keluargaku. Ya. Sekarang silakan didengarkan. Oke, Mbak Nara boleh tidak singkat-singkat? Fahri. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Nara. Sekarang kelompok apa yang tadi? Kucing. Oke, Salsa akan bantu menjelaskan hasil dari aturan rumah kompak keluargaku dari kelompok kucing. Yang pertama, merapikan tempat tidur atau merapikan kasur. Nah, yang kedua, merapikan mainan setelah digunakan. Aturan yang ketiga, menata kembali buku yang telah dipakai. Aturan yang keempat, harus membuang sampah pada tempatnya. Aturan yang kelima, membantu menyapu lantai atau membersihkan rumah. Oke, dari presentasinya kelompoknya kucing, kelompok kucing, kira-kira semuanya termasuk gotong royong bukan? Termasuk gotong royong bukan? Nggak ada suaranya. Termasuk gotong royong bukan? Termasuk. Jadi semua aturan rumah kompak keluargaku dari kelompok kucing itu sudah termasuk kegiatan gotong royong. Nah, dari kegiatan ini bisa membuat rumah menjadi apa tadi? Bersih, pintar, apalagi rapi, nyaman. Oke. Terima kasih untuk kelompok kucing. Beri tepuk tangan untuk kelompok kucing. Oke, itu tadi presentasi dari semua kelompok. Presentasi dari semua kelompok. Sekarang yang masih memegang pensil, yang masih memegang kertas, silakan ditaruh dulu. Oke. Karena berkelompoknya sudah selesai, boleh kembali ke tempatnya. Sama boleh kembali ke tempatnya. Oke. Nah, tadi kan sudah bekerja sama dengan kelompok ya. Semuanya tadi mengerjakan? Kayaknya ini sudah mulai lapar, sudah lemes ya. Bisa coba. Kalau bisa pegang telinga, silakan telinganya dipegang. Kalau bisa hanya bilang telinga, berarti silakan ditunjuk telinganya. Tidak dipegang, oke? Begitu juga anggota tubuh yang lain, ya. Mata. Pegang mata. Hidung. Pegang hidung. Oke, semuanya sudah konsentrasi. Hebat semua. Sekarang di Salsa ada, jadi di sini ada aksi gotong royongku di rumah. Nah, nanti semisal di hari Senin sampai sudah merapikan tempat tidur, itu nanti silakan
isi. Nanti kalau sudah semuanya diisi, baru minta tanda tangan ke orang tua. Ya, nanti setelah itu baru dikumpulkan ke usaha. Menjawabnya harus jujur. Semisal di hari Senin hanya merapikan mainan, berarti yang diwarnai hanya bintang yang ada di merapikan mainan. Ya, tidak boleh, kalau tidak melakukan semua, tidak boleh semuanya diwarnai. Oke? Paham? Paham. Oke, nanti semuanya akan mendapatkan ini ya untuk dikerjakan di rumah. Dilihat sesuai dengan harinya. Oke? Oke, karena berkelompok sudah tugas atau proyek yang di rumah nanti juga dikerjakan. Sebelum usaha mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita merefleksi dulu kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, apa yang sudah kamu pahami tentang gotong royong hari ini? Apa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan dulu. Apa yang sudah kamu pahami tentang gotong royong hari ini? Apa ya tadi gotong royong itu ya? Apakah sudah lupa semua karena sudah siang, perutnya lapar? Iya? Iya? Berarti harus makan dulu ini. Ya, karena kan tadi sudah ada peraturannya. Harus sudah ada peraturannya. Berarti harus tetap semangat. Oke. Ada yang tahu gotong royong apa? Gotong royong apa? Kerjasama. Oke, jadi tolong menolong. Oke, jadi yang sudah kita pahami tentang gotong royong hari ini adalah saling tolong menolong. Oke, selanjutnya adakah yang masih merasa kesulitan pada materi hari ini? Sudah paham semua? Oke, sudah tahu semua tadi apa itu gotong royong? Sudah. Oke. Oke, yang terakhir, bagaimana pembelajaran hari ini? Senang. Senang. Kenapa kok senang? Seru. Oke. Gembira. Oke. Untuk pembelajaran selanjutnya, kira-kira kalian mau pembelajaran yang seperti apa? Mewarnai lagi. Ada yang lain? Mewarnai lagi. Oke, kegiatan kita hari ini apa saja sih tadi? Mewarnai, membuat poster, kemudian menyusun puzzle. Ada yang kesulitan waktu menyusun puzzle? Semuanya bisa? Sudah jadi semua? Sudah. Oke, kelas 1B hebat semuanya hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, dengan membaca hamdalah dipimpin oleh apa ya? Apa ya? Oke, dipimpin oleh Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Bisa akhiri pembelajaran hari ini dengan menutup salam. Nanti silakan dijawab dengan semangat. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.